Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks. Matchday ketiga di UEFA Champions League sudah berlangsung semalam. Beberapa pertandingan sudah diselesaikan dan sayangnya tim kesayangan gua, Barcelona, harus menderita kekalahan 1-0 melawan Inter Milan. Bermain di San Siro, di matchday ketiga ini gue berharap sebenarnya Barcelona bisa paling nggak mencuri kemenangan ya. Karena Inter ini selama beberapa match terakhir juga mainnya juga jelek sebenarnya. Dan ini lebih kepada sharing ya teman-teman ya. Jadi kalau lu ada pendapat atau ya pandangan lain boleh langsung komennya di bawah. Tapi kalau lu lihat nih, Inter beberapa match terakhir lawan Roma, lawan Udinese, lawan Milan, lawan Lazio itu kalah semua. Oke. Dia menang paling cuma lawan Victoria Pleasant, lawan Torino 1-0, lawan Cremonese, lawan Spezia gitu kan. Dan mereka di posisi 9 ya kalau nggak salah ya di Liga Italia. Jadi gue ngerasa Barcelona punya kans yang bagus sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Gue nonton pertandingan ini full 90 menit dan gue ngerasa capek. Buang waktu gue 1,5 jam, gue ngantuk, gue tidur jam 4 jadinya kan. Inter main 3-5-2, gue udah tahu pasti mau main bertahan ya kan. Ketika diserang pasti Darmian sama si Di Marco itu mundur. Dan Lautaro sama Joaquin juga cuman ngandelin counter attack dari umpan-umpannya Barella sama si Mkhitaryan, ya kan? Sama si Calhanoglu mencoba untuk shooting jarak jauh. Itu udah terjadi di awal babak ketika dia dapat peluang dari luar kotak di mana Ter Stegen bisa nepis, itu dikasih satu warning sebenarnya. Jadi sebenarnya Inter cuma ngandelin counter attack. Nah, di Barcelona ini yang gue lihat agak aneh sebenarnya. Oke, sekali lagi ini cuma sharing ya. Gue bukan ngata-ngatain, tapi emang unek-unek gue udah mesti dikeluarin. Ini Marcos Alonso tolol ya, ngapain dipasang? Pertanyaan gue sekarang gini, kapan terakhir kali lu lihat dia main? Udah berapa minggu lalu? Udah hampir sebulan mungkin dia main terakhir ya. Di timnas Spanyol dia nggak main ya kayaknya ya, pasang Jordi Alba kan. Nah, Jordi Alba lawan Mallorca kemarin main. Kenapa sekarang malah dicadangin? Dipasang back kiri tinggi doang, lambat ya. Awal gue berpikir, oke, ini memang kita di back juga Araujo nggak ada, si Koundé nggak ada, otomatis apakah pengen nambah defense gitu kan. Jadi pasang si Alonso yang cenderung lebih untuk bertahan lebih bagus daripada menyerang menurut gue ya. Membantu serangan tuh jelek banget, dia lambat soalnya. Tapi gue melihat lagi dengan permainan kayak gini, ditambah dengan si Lewandowski dapat bola cuman ditahan-tahan doang ya kan. Lu lihat dia main apa kemarin? Lu bilang dia terbaik, nggak ada terbaik-terbaiknya Lewandowski. Bagus iya, tapi lu lihat dia itu beda sama Suarez. Dia itu pure seorang striker, bukan center forward. Kalau lu lihat kenapa Messi waktu zaman-zamannya main di tengah, akhirnya digeser ke kanan jadi winger, tapi Barcelona masih bisa main bagus. Karena Suarez itu bukan cuma nunggu bola. Dia bisa ngasih ruang buat teman-temannya, atau dia bisa turun, dapat bola, supply ke teman-temannya 1-2-1-2. Lewandowski itu nggak pernah bisa kayak gitu, men. Dia itu pure finisher. Dan emang nggak apa-apa gitu. Kalau lu lihat di City juga, Haaland tuh pure finisher. Cuman bedanya Haaland masih muda, punya speed, dan bisa duel kencang-kencangan. Lewandowski pasti udah menurun harusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kreativitas ini kurang. Kalau memang Lewandowski mau dipasang sebagai seorang finisher ya otomatis kita butuh supply. Sama kayak City. Si Haaland jadi finisher, ada si De Bruyne, ada Gundogan, ada Foden, ada Mahrez, ada ya Jack Grealish, kita nggak usah bahas dulu ya. Tapi di sini dipasangnya Gavi gitu. Di bench lu ada Frank Kessie. Ini gue bingung nih, kenapa lu nggak coba pasang dia gitu? Dia lebih punya pengalaman, lebih matang umurnya. Dia pernah main di kota ini juga. Ini kandang tempat dia main setiap minggu dulu ya. Dipasang Gavi, pemain umur 19 tolol ini, mainnya main apa? Dia ngajak pemain berantem bahkan, sampai kartu kuning. Rafinya dipasang di kiri. Ini kegoblokan tolol macam apa lagi nih? Rafinya itu sayap kanan. Dia bukan Leroy Sané. Dia bukan Phil Foden. Dipasang di kiri. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak berkutik. Si Dembele pasang di kanan, memang itu posisi sebenarnya ya. Tapi dia juga sama aja sering banget kasih crossing maksa. Sampai deflect tuh berkali-kali. Karena kaki pemain Inter berkali-kali gitu. Dan akhirnya, menjelang akhir babak pertama, Inter cetak gol. Shooting jarak jauh, Calhanoglu datar, Ter Stegen udah nggak bisa. Mana back-back Barcelona? Kenapa nggak diblok gitu? Si Erik cuma gini doang. Kenapa nggak lu majuin, lu tahan, lu cover? Itulah pentingnya Araujo. Dan gue bilang, mending lu pasang Pique daripada pasang si Christensen ini ngapain bener. Cuman ya oke, memang udah berumur ya, udah senior juga Pique, tapi pengalaman itu penting. Dan akhirnya ya babak kedua si Christensen cedera ya, sampai berdarah ya, cepat sembuh lah semoga ya.
dan akhirnya Pique masuk, baru ketenangan udah mulai ada. Terutama ketika si Ansu Fati masuk gantiin si Rafinha. Ini gue bingung lagi dari Xavi. Udah tahu babak pertama nggak berjalan, kenapa nggak lu ubah dari babak kedua langsung? Dari awal babak kedua, kenapa lu mesti nunggu sampai menit berapa ya? Menit 60-an baru masuk ya kan? Si Balde juga masuk, Alex Balde gantiin si Alonso. Kenapa baru menit 60-an? Ketika lu udah pusing banget, udah tertinggal, akhirnya lu susah. Udah tahu Inter formnya lagi jelek, mereka butuh kemenangan ini. Otomatis mereka akan menghalalkan segala cara. Mereka akan defend, mereka akan parkir bis, terbukti. Tapi parkir bisnya juga Barcelona tetap tidak terlalu mengancam. Kalau lu lihat di sini babak kedua juga berapa sih shots on target? Barcelona ini cuma 2 ya kalau nggak salah ya. Ya, ada kejadian aneh lagi ketika handsball ya. Barcelona udah dapat peluang, si Ansu Fati gobloknya juga sama. Sundul bola pakai tangan gini. Kena tangan ya. Jadi kena tangan dia, akhirnya Pedri golin, Pedri udah selebrasi udah kayak gini ya. Handsball karena kena tangan Ansu Fati gitu. Padahal tadinya udah dikenain sama kipernya Inter dulu kan. Ya oke lah, gue terima handsball. Tapi yang gue nggak terima, ini terakhir temen-temen ya, yang bener-bener gue nggak terima adalah ketika handsballnya siapa ya? Oh ya, yang penalti. Yang penalti ketika ada handsballnya Dumfries apa siapa ya? Gue lupa Inter. Kena tangannya, tapi wasit bahkan nggak lihat VAR gitu. Kok bisa itu ya gue mikirnya? Kenapa bisa begini gitu? Ketika golnya Barcelona, Ansu Fati handsball, wasit lihat VAR. Ya kan? Untuk mengecek. Nah, ketika ada potensial penalti, kenapa nggak dicek VAR-nya gitu? Ini konspirasi apa lagi gitu kan? Inter udah deg-degan tuh. Gue udah mikir, waduh kalau penalti masih mending 1-1, at least kita tahan imbang di kandang match day keempat minggu depan kita bisa menang, at least kita masih bisa kemungkinan peringkat 2 di UCL group stage ini. Tapi kalau 1-0 men, berarti di Camp Nou minggu depan mesti menang. Dan kalau menang, kalau bisa golnya mesti banyak. Supaya kalau misalkan lawan Plzen menang dan lawan Munchen kalah, dan Inter kalah lawan Munchen, at least Barcelona masih bisa peringkat kedua dengan selisih gol. Itu. Ya, kalau Inter ke depannya gimana gue nggak ngerti ya. Ini nunggu Lukaku cedera, gue nggak gitu perhatiin Liga Italia. Teman-teman yang nonton boleh kasih komentar. Gue sesekali lihat, terutama ketika mereka kalah 1-2 lawan Roma. Ya gue bingung juga sih gimana ke depannya mereka peringkat 9 ya. Oke teman-teman, gue rasa video sampai di sini dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti minggu depan di match day keempat di Camp Nou. Dan ada match-match lagi yang akan mungkin gue bahas di akhir pekan ini. Sekali lagi thank you buat teman-teman. Enjoy juga konten FIFA yang baru gue buat, FIFA 23 Manchester United Career Mode. Semoga suka. Dan salam sehat, salam sepak bola. Bye-bye. Sehat-sehat terus.